Baiklah, acara kita akan dimulai. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada minggu ini. Biarlah kita memasuki hari Minggu yang indah dan sebentar kita akan melanjutkan kebaktian kita. Bacaan kita dari Mazmur 100, pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur korban syukur, bersoraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Ibadah hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu pujian nomor 68, Terpujilah Nama Tuhan. Pujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota-Mu, hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bangsa di dunia berhimpun bersujud, apakah hormat mulia dan hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Ayat yang keempat, bersama umat di sorga bertelut bersujud, bagi domba yang disembelih beri hormat padanya. Beri hormat padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa pencipta langit semesta alam.
Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah pada siang hari ini. Biarlah kebaktian hari ini dimulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhir terjadi di dalam pimpinan-Mu. Pakai kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini, dipenuhi oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya semuanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan bersautan yang diambil dari nomor 11. Kami persilakan Ibu Lianaan untuk memimpin kita dalam pembacaan ini. Keselamatan Allah. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghipit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan orang aku sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam kirbat-Mu. Bukanlah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan hancur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepada aku. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Tuhan firman-Nya ku puji. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah, aku akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Demikian bacaan hari ini. Enggak. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli yang kita akan menyanyi dengan kidung pujian nomor 133, karena Dia hidup. Nomor 133 ya, karena Dia hidup. Because He lived. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong mematakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku tangannya di pelukanku, amat tenang dan senanglah, yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok, dan Dia hidup. Sebab Dia hidup,
takkan lagi. Aku takut dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Dan amatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi. Aku takut dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap sebab Dia hidup. Saya undang kita semua bangkit berdiri, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, hidup yang kekal. Amin. Ya, kita mau masuk doa syafaat. Dan baiklah, kita masuk pada doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Saud. Kami persilakan. Dengan tetap berdiri, mari kita berdoa doa syafaat. Saudara sekalian, aminkan doa yang saya akan panjatkan bersama. Bapa kami di surga, kami sekali lagi mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami, memelihara kami, menjaga kami, sehingga kami sampai hari ini Tuhan tetap tidak tinggalkan kami. Tuhan, kami doakan buat setiap kami yang sebagian bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kami. Demikian juga sebagian kami yang di rumah, Tuhan juga berkati apa yang kami lakukan masing-masing. Amen. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Oh Bapa kami di surga, kami juga tidak berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Di saat-saat pandemik sekarang ini, orang-orang tetap merasa ketakutan walaupun sebagian besar mereka sudah mulai bebas. Namun kami tetap waspada, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau tetap akan menolong kami. Amen. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami di surga, kami juga menyerahkan kegiatan gereja kami, khususnya untuk kebaktian doa setiap hari Selasa melalui Zoom, kebaktian online melalui YouTube channel setiap hari Minggu jam 11 pagi. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk minggu depan. Kami ada tamu yaitu Pendeta Roni Hoiber yang datang dari Kalimantan Barat. Beliau adalah seorang misionaris yang membuka sekolah, yang mengajar banyak orang tentang perkebunan pertanaman di Kalimantan. Dia datang ke Amerika mau share apa yang merupakan kerja Tuhan, mujizat yang ada di Borneo. Dia mau share buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau gerakkan kami untuk mengundang teman-teman kami. Biar juga teman-teman kami boleh hadir dalam acara ini. Dan kami rindu Tuhan, acara ini boleh jadi berkat bagi semua orang. Tuhan, bulan depan kami akan memperingati Hari Jumat Agung dan Paskah. Kami juga doakan untuk setiap persiapan kami. Kami rindu Tuhan, hari demi hari
Tuhan tetap menjaga kami, memelihara iman kerohanian kami. Bapa di surga, kami doakan untuk dunia ini, untuk Amerika Serikat, kami doakan untuk Indonesia, kami doakan untuk seluruh dunia yang saat ini bukan hanya kegoncangan politik, tapi juga kegoncangan ekonomi, kesehatan, banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi Tuhan, peperangan juga Tuhan. Kami mendoakan agar Tuhan memberikan hati kepada setiap pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat negara, agar ada hati yang berdamai, ada hati yang tidak melukai orang lain, ada hati yang kasih di dalamnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, kebaktian hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima Tuhan. Tuhan berkati semua kami Tuhan. Berkati kami yang melayani-Mu Tuhan. Dan berkati kami yang hadir pada hari ini. Tuhan, waktu terbatas buat kami untuk berdoa pada siang ini. Kami mau tutup doa ini untuk menyempurnakan doa ini, yaitu doa yang diajarkan oleh Engkau kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita serahkan kepada Ibu Naomi kembali. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan yang sebentar akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Susan, mari kita akan menyanyi dari 417. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita ulang Ibu Susan. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan atas kasih sayang-Mu ya Tuhan kepada kami, dan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hari ini kami semua datang untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami karena kami telah siap mendengarnya. Biarlah Tuhan Engkau sucikan hamba-Mu yang hina dina ini. Pakai dia Tuhan, sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Tuhan tolong kami Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah ruangan kami. Dan kami usir tengking segala anasir jahat untuk keluar daripada ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami berdoa, hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal 17
ayatnya yang ke-18 sampai ayat ke-34. Kisah Rasul pasal 17 ayat ke-16 sampai yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama. Kisah para Rasul pasal yang ke-17 ayat ke-18 18. Mari kita baca bersama-sama. Ayat mulai daripada ayat ke-16 ya. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si preter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus yang berdiri di atas berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas dan perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitahukan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkannya Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Domitius, anggota dewan, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini judulnya adalah bagaimana kita menginjili daripada orang-orang yang belum percaya atau orang-orang lain. Nah, pada waktu Yesus Kristus memanggil murid pertama, maka Dia berkata pada Simon Petrus, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka Simon Petrus mengikut Yesus dan dia menjadi penjala manusia, yaitu dia dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, yaitu mencari jiwa-jiwa yang sesat. Demikian juga Yesus sebelum Dia naik ke surga setelah kebangkitannya, Dia berpesan pada murid-muridnya di Bukit Zaitun, yaitu di Matius 28 ayat 18-20, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga dan di bumi. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, inilah Yesus yang telah juga mengutus kita masing-masing orang percaya, dan tidak lupa bahwa kita itu percaya pada Tuhan Yesus. Kita juga ada alatnya yang dipakai untuk menjadi alat daripada Tuhan mengabarkan Injil kepada orang-orang lain. Demikianlah ada sebuah cerita bahwasanya ada seorang ibu membawa anaknya pergi ke sebuah kolam untuk melihat tadpole, yaitu sebuah kayak kodok kecil, untuk melihat di sana jalan-jalan di pinggir hutan. Dan saat itu tiba-tiba keluarlah beruang dan menerkam daripada mamanya itu. Dan beruang itu menangkap kepala daripada mamanya dan menyeret mamanya itu. Kemudian terdengarlah kemudian anaknya berteriak. Dan juga kemudian beruang ini juga menangkap anaknya, menyeret anaknya juga. Dan pada waktu itu keluarlah daripada seorang yang mendengar daripada tengah hutan itu, dan keluar. Dan dia kemudian mengambil dahan kering dari pohon dan dia memukul daripada beruang ini dan mencolok matanya dan sebagainya. Dan kemudian beruang ini pun melawan dan sebagainya, terjadi perlawanan. Dan sampai suatu saat mereka itu pun beruang ini pun berhenti dan dia melepaskan mangsanya, dan dia pun pergi ke dalam hutan. Demikianlah orang ini kemudian diwawancari laki-laki, dan dia diwawancari bahwa dia menolong orang ini karena mendengar teriakan orang yang meminta pertolongan, dan dia pun disebut seorang pahlawan. Demikianlah dengan kita juga disebut sebagai seorang pahlawan, yaitu kita akan menarik daripada jiwa yang tersesat untuk mereka datang kepada terang, yaitu mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, hari ini bagaimanakah kita bagaimana menginjili orang-orang di sekitar kita. Dan kita belajar daripada Rasul Paulus di dalam tadi Kisah Para Rasul 17. Yaitu pada waktu Rasul Paulus berada di Athena, dia merasa sedih hatinya. Ya, dia memiliki hati yang terbeban. Dia memiliki hati yang bersedih hati. Kenapa dia bersedih hati? Karena dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ya, Paulus diganggu oleh hati nuraninya yang terusik, yang melihat kota Athena itu penuh dengan patung berhala, yakni kuil-kuil dan patung-patung dewa asing atau dewa-dewa kafir. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Paulus itu dia tidak mau firman Tuhan yang sudah ditulis, yang telah diberikan Tuhan itu belah sia-sia. Ya, dia tahu bahwa menyembah berhala itu adalah sesuatu kekejian, ya, dan tidak diperkenan oleh Tuhan. Di mana kita melihat di dalam Ulangan pasalnya yang kelima, ya, Ulangan pasal kelima dikatakan, atau di dalam Keluaran juga, ya. Ya, di dalam Keluaran pasal 5 kita melihat dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah. Ya, di bawah di bumi, di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya ataupun beribadah kepadanya. Jangan sebab aku Tuhan Allahmu adalah aku Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Ya, sampai Tuhan menunjukkan kasihnya pada keturunan yang beribu-ribu, ya, dari setiap orang yang sayang kepada Tuhan. Nah, kita melihat sama juga dengan kita, ya. Kalau kita melihat teman-teman sekeliling kita yang belum percaya, mungkin mereka akan menuju pada kebinasaan. Di manakah mereka? Dan menuju kepada neraka kalau tidak berbalik kepada Tuhan. Bukan setahun atau 2 tahun, tetapi beribu-ribu tahun, bukan beribu, tapi di dalam neraka kekal selama-lamanya, dan tidak ada kesempatan lagi yang kedua untuk mereka itu bertobat ataupun berbalik kepada Tuhan. Tidak ada lagi kata kedua ataupun mereka bisa berbalik lagi. Nah, bagaimanakah sikap kita juga melihat, menangisi jiwa-jiwa yang tersesat, melihat keluarga kita, sanak famili kita,
Ya, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita juga ikut bersedih? Paling sedikit kita juga mendoakan mereka dan juga kita membawa mereka pada Tuhan. Paling sedikit kita bawa mereka lah datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Pada waktu mereka datang ke gereja, hati mereka merasa damai sejahtera dan mereka percaya pada Tuhan. Kemudian sama juga ya dengan saya waktu saya masih kecil di sekolah minggu. Waktu itu saya masih umur berapa ya, 5-6 tahun, dan saya jongkok aja di sana ya. Dia orang di belakang itu adalah sekolah metodis dan mereka ada sekolah minggu dan main-main. Dan waktu itu gurunya datang kepada saya melewati kawat peduli dan membawa saya datang sekolah minggu, ikut gabung main-main dengan mereka. Ya, jadi guru itu mempunyai hati yang mengasihi, ya, mengasihi saya. Demikianlah di situ kita boleh mengenal Tuhan pada waktu kita mengasihi mereka, ya, membawa mereka datang kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, Paulus tidak malu memberitakan Injil Yesus Kristus, ya. Di dalam Roma pasal pertama 16 sampai 17 Paulus mengatakan I'm not ashamed, ya. Aku tidak malu untuk memberitakan Injil dalam terjemahannya yang asli, ya. Kalau kita melihat Roma pertama, ya. Karena apa dia katakan? Aku tidak malu pada Injil karena Injil adalah power of God, ya. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, terutama kepada orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan kepada iman. Sebab orang benar akan hidup oleh iman kepercayaannya. Jadi kita itu menyampaikan iman, kita diberikan iman, kita juga menyampaikan iman, dari iman juga nanti orang lain membuat mereka iman kepada Yesus Kristus. Karena percaya pada Yesus ada power, ada kuasa yang menyelamatkan orang-orang yang percaya yang akan binasa itu. Nah, saudara sekalian, karena itu dia pergi, ya, Paulus ke rumah ibadah, dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dia omong-omong dengan orang yang dijumpainya di situ, ya, dan juga bekerja beberapa juga ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, Paulus bukan saja merasa dia terbeban, tapi dia juga mengatakan, ya, dengan kata-katanya tentang Yesus. Bukan saja kita berbuat baik kepada teman-teman kita, ya. Ada orang kita bersaksi berbuat baik aja, tapi kalau nggak berkata mereka juga tidak mengenal Yesus itu. Jadi kita perlu berkata-kata tentang Injil itu. Jadi Paulus dia tidak malu memberitakan tentang Tuhan Yesus karena dia tahu Yesus itu real, ya. Dia berkata pada dua kelompok orang. Kelompok pertama orang yang sudah mengenal tentang perjanjian lama tentang Yesus Kristus tapi belum mengenal tentang Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang ahli pikir yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan, ya. Ia pergi ke pasar, ya, setiap hari bertemu dengan orang-orang dijumpainya di sana. Dan kadang-kadang kita malu, ya, tapi pertama-tama kita berkenalan dulu, bersahabat dulu dengan orang, berbicara dulu, ya. Lalu kita di situ orang udah safe sama kita, merasa aman, baru kita berbicara kepada soal tanya jawab kepada mereka. Nah, apa itu golongan Epikorus dan Stoa? Ya, itu adalah filsuf-filsuf yang terkemuka, ya, dalam kebudayaan Yunani. Ya, orang-orang Epikorus ya percaya bahwa mencari kebahagiaan atau kesenangan adalah tujuan yang utama daripada hidup mereka. Dan juga adalah golongan Stoa, yaitu menempatkan pemikiran di atas perasaan, dan mereka mencoba untuk hidup harmonis dengan alam dan juga sekelilingnya, ya, dan akal mereka juga, yaitu mereka mengalahkan keinginan mereka akan kesenangan. Jadi mereka tidak hidup dengan kesenangan, mereka sangat disiplin, mereka hidup harmonis dengan alam dan juga akal mereka. Nah, meski Paulus itu dianggap sebagai Plater, seorang intelektual murahan, seorang pedagang loak, filsafat murahan, tapi Paulus tidak marah, ya. Dia biarkan aja. Yang penting Yesus Kristus diberitakan, ya. Dia tidak peduli orang menghina dia. Nah, demikianlah kita di dalam juga
2 Timotius pasal 2 ayat 15 ya. Mari kita melihat 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Dikatakan di sana, usahakanlah supaya engkau layak ya. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu ya. Sudah lihat di sana, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah dengan seorang pekerja yang tidak usah malu. Ya, tidak usah malu memberitakan Yesus ya. Karena Yesus ia akan jadi hakim dunia ini yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya. Kemudian 2 Timotius kembali pasal 4 ayat kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat kedua. Kembali kita melihat 2 Timotius pasal 4 ayat kedua, kita sama-sama baca sehingga kita bisa mengikutinya. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, tegurlah mereka, ajarlah mereka. Ya, jangan siap sedia segala waktu. Ada musim atau tidak ada musim, di segala musim ya. Baik atau tidak baik waktunya, kita beritakan Injil, beritakan kabar baik ya. Bahwa Yesus sudah datang menyelamatkan manusia daripada dosa dan menebus dosa mereka. Mereka harus bertobat. Nah, kita tidak malu karena Yesus ya yang telah juga tidak malu datang ke dalam dunia ini ya. Karena Yesus berkata, kalau engkau malu di hadapan anak manusia, maka aku pun akan malu pada waktu aku malu terhadap engkau di hadapan Bapakku pada waktu aku datang kembali ini. Nah, pada saat ya Paulus memberita Injil dengan setia, kita melihat tadi kembali ya, maka di sana Tuhan membukakan jalan juga kepadanya untuk juga berbicara ya, sehingga tidak diduga orang Athena itu pun tertarik ya, diberi kesempatan untuk berbicara kepada orang-orang di mana dikatakan di sidang Areopagus ya, sidang Areopagus kita lihat ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18 sampai 21. Ya. Dia diundang di sidang Areopagus, yaitu apa itu? Yaitu suatu kumpulan daripada orang-orang yang bisa mereka berkumpul bermusyawarah di suatu sidang ya, suatu tempat ya, bukit di Athena, di mana mereka berkumpul. Ada suatu dewan di sana, di mana di situ dia disidang ya, dia di dalam suatu perkumpulan dewan, sehingga mereka bisa mendengar ajaran apa yang dikatakan oleh Paulus ini ya. Saudara, mari kita juga berani memberitakan Injil, kabar baik ya, kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, bawa mereka pada Tuhan ya. Dikatakan barang siapa yang percaya pada Yesus, dosa-dosanya akan diampuni dan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, mari kita juga berani memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang sekitar kita, karena kita hari ini ada percaya pada Tuhan juga karena ada siapa? Orang-orang lain yang memberitakan Injil pada kita. Maka kadang kita merasa give up ya. Waduh, saya give up, orang-orang diberitakan semua nggak mau percaya. Apa? Kita kan tidak tahu ya. Kita cuma menabur ya. Menabur saja. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ya, kan Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Pada waktu benih ditaburkan, maka ada benih itu dijatuh di mana? Tanah yang di tanah yang. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ya. Kembali kita melihat ke-13 ya, dikatakan ada seorang penabur yang menaburkan benih ya, ayat keempat ya. Ia sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Lalu apalagi ya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi kita jangan berkecil hati karena ada 4 kelompok orang kan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di tengah berbatu yang tidak berbuah. Dia jatuh di semak berduri, dan ada, jangan lupa, ada di tanah yang baik ya. Di antara empat orang ada 1 orang yang percaya. Ya kan? Di antara berapa kelompok ini, 4 kelompok, ada 1 kelompok yang bisa percaya sama Tuhan. Jadi kadang kita jadi give up ya. Memberitakan ini ditolak terus kan. Jadi kita menjadi kayak give up begitu. Tapi Tuhan berkata nanti dulu, jangan give up ya. Karena ada sebagian yang jatuh di tanah yang baik, lalu dia akan berbuah banyak ya kan. Mana tahu kita ada orang yang memberitakan Injil, maka firman itu menyentuh hati dia kan. Tuhan berbicara pada hati dia, Tuhan menjamah hatinya sehingga dia percaya pada Tuhan. Seperti kita yang orang-orang berdosa ya, kita adalah orang berdosa, lalu Tuhan ambil kita, Tuhan bersihkan kita, jadikan kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi penginjilnya ya. Demikian kita semua adalah hamba Tuhan, kita adalah orang bebas ya, free karena kebenaran, karena Tuhan Yesus. Tapi kita menjadi apa? Slave of Christ, kita adalah budak daripada Tuhan Yesus, kita adalah hamba Tuhan ya. Semua kita itu adalah hamba-hamba Tuhan, tidak terkecuali ya. Yang mengikut Tuhan Yesus itu adalah siapa? Penjala manusia ya. Kemudian selanjutnya adalah siapa ini? Paulus memberitakan Injil itu dengan hikmat ya, dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kembali kita melihat di dalam Kisah Para Rasul tadi pasal yang ke-17, di mana pada saat kita lihat ayat ke-22 sampai ayatnya yang ke-24 ya. Adapun dikatakan di sini, Paulus yang berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Nah, di sini kita melihat bahwasanya Paulus itu seorang yang hebat ya kan. Ya, jadi dia tahu melihat situasi kondisi. Dia memuji mereka, Paulus. Ya, dia tidak mengklaim memvonis mereka atau menghakimi mereka, tapi dia malah menghormati, memuji mereka. Saya melihat bahwa kalian sangat beribadah kepada Tuhan. Kalian itu sangat berreligius dan sebagainya kan? Ya, kita lihat Athena itu adalah banyak gedung-gedung yang hebat dan juga banyak ilah-ilah di sana. Adalah pusat untuk kebudayaan orang Yunani, filosofi dan pendidikan ya. Filsuf-filsuf dan orang-orang yang berpendidikan selalu siap untuk mendengar hal-hal yang baru. Jadi mereka mengundang Paulus ya, berbicara pada mereka, tadi dikatakan di Areopagus atau di Bukit Mars namanya ya. Nah, pada waktu itu sidang atau persidangan tinggi bertemu di Areopagus, yaitu Bukit Karang di Athena dekat Akropolis ya. Kemudian Paulus berdiri di sana di tempat itu yang bernama Areopagus itu, di bukit itu, dan berbicara ya mengenai satu-satunya Tuhan yang benar, dan pendengar bisa melihat kebaikan, melihat ke bawah kota itu loh. Di sana kota itu penuh dengan berhala yang mewakili apa yang Paulus katakan sebagai sesuatu hal yang sia-sia, sesuatu yang tidak berarti. Ya. Nah, Paulus mempersiapkan diri, dia memberitakan Injil, dia tidak sia-sia begitu aja ya. Ya, dia berdoa dulu, mempersiapkan diri dengan baik untuk bicara kepada grup-grup ini ya. Dia datang dari Tarsus, suatu pusat pendidikan, dan setelah di training si Paulus ini untuk menghadirkan kepercayaan secara jelas dan secara persuasif. Jadi Paulus itu adalah seorang rabi, diajar oleh scholar yang terbaik, yaitu pada zamannya siapa? Dia punya guru namanya Gamaliel, dan dia telah menghabiskan banyak dari hidupnya memikirkan dan menganalisa firman Tuhan. Di sini kita lihat Paulus memberitakan Injil dengan hikmat. Jadi dia tidak mengkondemi mereka, menjudge mereka, "Aduh, kamu itu menyembah berhala lo," begitu lo ya. Tapi dia di sini dia melihat kamu itu sangat religius. Saya melihat di sini dikatakan ya, kalian ini saya melihat di mana-mana banyak beribadah kepada dewa-dewa.
Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujamu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya. Nah, ia melihat kelebihan mereka, tidak menghina, mengejek mereka. Nah, ia tahu bahwa menyembah berhala itu tidak diperkenan. Tadi kita udah baca ya. Tapi ia tidak langsung to the point ya. Sehingga mereka itu melihat ya mereka juga menghormati Paulus ya. Yang juga Paulus itu dengan rendah hati melihat kelebihan mereka ya. Jadi satu saat kita juga harus menghormati agama orang ya. Tapi di pihak lain kita juga jangan sampai kehilangan daripada fokus kita. Dan kedua, dia memulai dengan membangun suatu kasus yang relevan dengan keadaan mereka waktu itu, yaitu dia membangun jembatan ya. Yaitu dia dengan melihat ada satu Tuhan yang benar dengan memakai contoh-contoh yang mereka mengerti ya. Dia mulai berbicara dengan mereka apa yang mereka percayai dan memakainya untuk menjadi suatu tadi bilang satu jembatan bridge ya. Dia melihat di sana katakan ada suatu mezbah yang tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, dia memakai topi itu yaitu apa yang mereka hobi mereka itu apa yang pada saat itu yang kontekstual waktu itu yaitu mezbah yang tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Dari sana dia masuk kepada Injil ya. Kepada Allah yang tidak dikenal inilah saya mau ceritakan kepada kamu dikatakan ya apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi cara Paulus ini membuat para pendengar tertarik untuk mendengarkan. Pada saat mereka sudah tertarik maka telinga pikiran dan hati mereka pun lebih terbuka bagi Injil ya. Jadi kita itu mulailah membawa mereka membangun jembatan ya. Apakah hobi mereka, dari situ kita masuk kepada Allah yang tidak kenal, itulah yang aku akan beritakan ya supaya engkau bisa mengenalnya ya kan. Kemudian bukan hanya dia membangun jembatan dengan suatu cerita Injil yang menarik, tapi dia juga memberitakan Injil sesuai dengan konteks masyarakat setempat ya. Kita melihat ayatnya yang ke-24. Allah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat ke-24 kita lihat ya. 25 dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Ya kan? Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dinyatakan oleh bujangga-bujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat ke-29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ya kan? Dari sini kita melihat Paulus dia sangat pintar, dia memakai yang ada masyarakat waktu itu kan. Yang juga kepercayaan mereka itu ada kuil, ada dewa-dewa patung berhala. Dikatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya itu adalah creator, pencipta, dan pencipta itu tidak disembah, dikasih makan ya kan, tidak diam juga di dalam tempat buatan manusia atau seakan-akan dia sama dengan kita. Tapi pencipta, creator, pencipta itu kita harus tunduk kepada pencipta, dan dia haruslah yang menjadi pemimpin di dalam hati kita. Jadi pencipta itu, yaitu Injil itu diberitakan ya kepada mereka yang untuk memahaminya, yaitu mereka kan suka pada alam dan sebagainya kan. Jadi dia memakai konteks alam ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, dan semua bahwasanya tidak mendiami kepada kuil-kuil buatan manusia, dan juga ilah itu seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian keahlian manusia, bahwa Tuhan itu adalah pencipta yang sovereign lah, itu pencipta yang berkuasa, yang berdaulat. Jadi pencipta itu adalah
pencipta dan kita itu adalah ciptaan, ya, yang tidak bisa disamakan dengan kita. Dan pada waktu itu juga bukan hanya dia memberitakan Injil sesuai dengan konteks, ya, masyarakat pada waktu itu, ya, tapi dia juga memberitakan Kristus yang telah mati dan bangkit, ya, memberikan suatu keselamatan ataupun penghakiman, ya, yaitu kita bawa orang-orang datang pada Tuhan, yaitu kita memberikan sahabat dulu kepada mereka, dan kemudian kita itu ya memuji mereka, ya, kita memuji keadaan mereka, tidak menghina mereka. Tapi satu sisi lain kita juga membangun suatu kasus itu yang relevan dan kembalilah kan mereka pada satu Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang pencipta yang benar itu yang kita beritakan. Dan juga bukan hanya itu, kita bawakan mereka kepada suatu kebenaran, yaitu memberitakan Yesus Kristus kepada mereka, ya, yaitu bahwasanya Tuhan pencipta itu haruslah Tuhan yang bukan hanya jauh dari sana, ya, dikatakan di sini ayatnya yang ya, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujanggamu. Sebab kita ini keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah. Dia tidak dia tidak boleh berpikir bahwa keadaan kita sama dengan Dia, bahwa Tuhan itu meskipun jauh, dikatakan di sini, ya, ayat ke-27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab Dia tidak jauh. Meskipun Tuhan adalah Tuhan yang katanya superior, jauh, tapi Tuhan juga dekat dengan kita. Dia mempunyai relationship, mempunyai relasi dengan kita. Meskipun Tuhan itu pencipta, tapi kita juga harus menerima Yesus itu dalam hati kita menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Dia mempunyai relasi di dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita menjamak dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh, dikatakan dari kita masing-masing. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Ia memberitakan Injil dengan memakai istilah dan yang tadi sudah lewat ini, ya, sorry. Dikatakan di sini bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu-satunya sumber inti Injil yang sangat penting yang harus kita beritakan. Ya, tadi kita melihat, ya, Paulus selalu memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah inti Injil, ya. Kita lihat 17 ayat 3, ya. Paulus mengatakan, ya, kita melihat Alkitab kita pasal 17 ayat 3, ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Kemudian kita kembali melihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-2 sampai ke-4. Itulah inti daripada Injil yang kita percayai, ya. Mari kita melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 2 sampai ke-4. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, Yesus telah bangkit, ya. Dia akan menjadi, ya, juru selamat dan akan menjadi hakim yang adil, ya. Sini Paulus mengkontekstualisasikan cara penyampaian Injil itu, tapi dia tidak mengkompromikan isi Injil. Ia setia memberitakan Kristus yang telah mati dan bangkit, ya, untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, itulah pengharapan Injil, pengharapan seluruh dunia tertuju satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak ada pengharapan lain lagi di dunia ini selain pengharapan dan juru selamat Yesus Kristus. Bukan kepada pemerintah, tapi kepada Tuhan kita.
Nah, pada saat mereka mendengar untuk kebangkitan orang mati, ada yang mengejek, ada yang menolak, ya. Kisah Rasul 17 ayat 32 ya tadi. Yaitu itu kita adalah orang ya resiko yang harus ditanggung. Tapi ada beberapa orang yang percaya, ya kan? Jadi tidak sia-sia Paulus itu. Karena ya Tuhan Yesus bilang ada satu kelompok orang mempunyai tanah yang subur. Ya, dikatakan di sini ada beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, dan diantaranya juga siapa? Dionysius, anggota majelis Areopagus tadi ya, yang suruh berkumpul, yang mendengar itu, dan seorang perempuan bernama Damaris, ya ada perempuan juga, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka mengikuti Paulus, ya kan? Karena sidang daripada itu mendengar kebangkitan orang mati dan mengatakan, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Karena melihat si Paulus itu membicarakan tentang orang mati dan bukan suatu hal yang apa itu ya, yang mengancam mereka, lalu Paulus dilepaskan. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Paulus itu dia memberitakan Injil Yesus Kristus ya, disampaikan bahwa bukan hanya Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi Tuhan juga akan menjadi hakim ya. Barang siapa yang tidak percaya dia akan dihakimi, bukan? Katakan di sini kita melihat di dalam ayat yang ke-30 sampai 34. Dengan tidak lagi memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada mereka bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi mereka yang menyembah berhala itu harus bertobat. Harus mereka itu mengenal Tuhan yang benar, Tuhan sejati. Mereka harus menstop menyembah berhala. Mereka harus kembali kepada Tuhan yang asli. Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga harus ya percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan ya, bahwa di mana-mana orang bertobat karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkannya dia dari antara orang mati. Jadi siapa itu? Yaitu mereka harus bertobat, mereka harus percaya kepada Yesus ya, ditujukan pada Kristus yang bangkit dari kematian. Ya, di mana akan Tuhan menetapkan satu hari, yaitu mana akan Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Yaitu Yesus Kristus yang akan menghakimi dunia ini dengan adil. Jadi mereka harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mereka harus taat, tunduk kepada Tuhan yang akan memimpin hidup mereka, dan percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menjadi hakim itu, dan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi barang siapa yang percaya pada Tuhan juga akan dibangkitkan. Kita yang percaya pada Tuhan sekarang sudah dibangkitkan, bukan hanya kita tunggu nanti loh kita sudah mati, nanti Yesus datang kita dibangkitkan. Tapi sekarang status kita sekarang sudah dibangkitkan daripada kematian. Statusnya kita sudah dibangkitkan, kita sudah percaya pada Yesus, dan kita harus terus berjalan bersama Tuhan sampai komplit ya. Already sudah dan not yet belum. Berarti kita harus tunggu terus lagi. Sudah, status kita sudah diselamatkan, sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita juga harus terus berjalan ya, menjalankan, dikatakan Paulus kata apa? Menjalankan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, kalau di dalam Filipi itu kita melihat sebelumnya kita pernah pelajari ya, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, saudara sekalian, baiklah kita juga mau ya menunjuk orang kepada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Ya, pada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah melaksanakan keselamatan itu kepada kita. Dan Tuhan telah memberikan Roh Kudus dalam hati kita untuk kita menjalankan misi amanah agung daripada Tuhan Yesus, sehingga kita juga bisa apa? Bisa bertumbuh dalam iman. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak tahu
Kita hanya mendengar aja sehingga kita tidak bisa mengalaminya. Ya, demikianlah ada seorang yang bernama Nommensen ya. Dia diutus dia pergi ke tanah Batak kan di sana. Pada waktu itu mereka masih kanibal ya, memakan orang. Dan mereka suatu hari bicara sama seorang, bukan Nommensen ya, orang-orang di sekitar kan banyak diutus. Kita mau makan orang katanya. Jangan dong begini. Tapi mereka maksa mau makan. Tapi suatu hari saya dengar kabarnya ya, orang ini mengatakan ya kamu akan makan orang, saya akan pakai baju merah. Ya suatu hari kalau kamu melihat baju merah datang, kamu bunuhlah orang itu dan makanlah. Kemudian sungguh suatu saat dia memakai seorang pakai baju merah keluar. Waktu itu mereka orang-orang Batak melihat dan membunuh orang tersebut. Dan pada waktu dibunuh, maka dibukalah orang ini dan dilihatnya adalah misioneri ya yang telah dibunuh mereka. Dan pada saat itu mereka sudah tidak berani lagi makan orang ya. Mereka berjanji dan mereka bertobat. Demikian juga ada seorang yang bernama John Harper ya. John Harper ini adalah seorang yang ada di Scottish ya. Dia ada di tanah England ya. Dia lahir di tahun 1872. Dia di gereja Baptis ya. Dia waktu kecil 14 tahun sudah mengenal iman daripada mamanya, yaitu percaya pada Yesus, dan dia umur 18 sudah berkhotbah. Ya, dan suatu hari pada waktu itu dia sudah ya melayani Tuhan lah, dia menjadi hamba Tuhan di sana. Tapi suatu hari dia diundang pergi ke Chicago begitu. Ke Chicago di Moody punya church ya. Di situ di mana itu? Dia pergi ke Amerika ya, ke Chicago. Dan pada waktu itu dia naik dikatakan di sana kapal tahun berapa April ya, 14 April 1912 dia mengendarai ikut kapal ya. Kita terkenal tahu kapal Titanic ya. Dia ikut kapal Titanic itu. Kapal Titanic itu kita tahu di tengah-tengah daripada Atlantic Ocean itu kan. Dia kapal itu menabrak karang es ya. Terus kemudian kapal itu tenggelam. Dan pada waktu itu Harper ada di kapal itu. Dia menginjili, percayalah pada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Dan pada waktu itu dia bawa anak perempuannya bernama Nana, dan dia punya anak sendiri, anak perempuan, dan keponakannya pergi ke dalam perahu itu. Tapi waktu itu dia menyelamatkan anaknya di sailboat itu kan, dan mereka diselamatkan pakai skoci itu. Dan kemudian setelah dia berkata pada perempuannya, suatu hari saya akan bertemu dengan kamu gitu. Lalu dia membalikkan badannya dan dia berenang ke tempat lain. Dan di saat itulah dia menginjili orang dan melihat seorang pria lagi tenggelam kan waktu itu dan berenang di tempat es yang dingin sekali. Lalu dia kata pada laki-laki itu, percayalah pada Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, gak mau. Kemudian dia melepaskan dia punya pelampungnya dan diberikan kepada laki-laki itu. Nah, kamu lebih memerlukan ini daripada aku. Karena kalau kamu nggak percaya kamu akan binasa, ya kan, mati di neraka. Tapi aku sudah selamat gitu. Lalu dia pergi, ya kan, dia pergi ke tempat lain memberitakan, dia percayalah pada Tuhan Yesus, ya kan, pada banyak orang supaya engkau diselamatkan yang mau tenggelam itu pada waktu itu. Lalu udah itu setelah lewat, ya kan, dia kan sudah meninggal. Harper ini tenggelam di kapal Titanic. Dan setelah beberapa bulan itu diadakan konferensi kan gitu. Orang-orang yang diselamatkan di kapal itu bertemu dan bertanya. Lalu siapa yang selamat aja. Lalu berdirilah seorang laki-laki dan menceritakan tentang John Harper ini. Ya, bahwa dia yang menginjili dia pada Tuhan Yesus. Dan dia saat ini dia mengatakan dia percaya kepada Tuhan Yesus karena siapa? Pengorbanan daripada John Harper yang menceritakan Injil Kristus kepada dia. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita. Saat ini kita juga seperti berada di dalam kapal Titanic, ya kan? Kita di dalam lautan manusia akan binasa. Kita juga
ya di dalam kapasitas ini kita harus memberitakan Injil kepada orang di sekitar kita yang akan binasa juga ke neraka. Ya, supaya percaya pada Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang kita sudah menjadi orang Kristen, lama-lama kita lupa akan Injil, lupa akan hak dan hakiki kita sebagai orang percaya itu apa sebenarnya? Itu kita mau memberitakan kabar menjadi alat Tuhan, ya kan? Jadi kita juga mau memberitakan firman Tuhan, karena ada juga misioneri yang diutus ya kepada kita juga untuk memberitakan Injil kerasama, sehingga kita tidak lupa juga, kita tidak menjadi malu kepada Tuhan Yesus yang juga tidak malu kepada kita. Nah, saudara sekalian, marilah kita juga mau memberitakan Kristus yang telah mati dan bangkit itu, yang telah menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa itu, supaya kita semua itu tidak binasa, yang sudah mengangkat kita daripada lumpur dosa. Bukankah kita juga adalah orang berdosa dulu yang akan binasa, tapi Tuhan sudah mengangkat kita daripada tanah yang sudah begitu, kita sudah begitu rendah, kita diangkatnya dan dibersihkannya, kita menjadi ciptaan baru dan dibuatnya menjadi hamba-hambanya. Ya, saudara sekalian, mari kita tidak lupa memberitakan Injil Yesus Kristus, kabar baik yang dikatakan bahwa dalam kitab Mazmur pasal 33, betapa indahnya kaki ya orang-orang yang memberitakan kabar keselamatan. Betapa indahnya kaki-kaki orang yang memberitakan kabar baik kepada kita semuanya, dan mereka sangat bergembira. Ya, amin saudara sekalian. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, karena hari ini kami diberi kesempatan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk tidak lupa juga membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu, membawa jiwa-jiwa yang sesat, sehingga mereka bisa diselamatkan oleh Engkau Tuhan, bukan pada kami Tuhan, tapi pada Engkau beri kemuliaan. Bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan yang telah mengutus kami untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, sehingga kami pun bisa menjadi alat-Mu di tangan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tolonglah Tuhan agar kami mau tunduk kepada Engkau Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, sucikan dan kuduskan kami semua agar kami semua di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus hari ini. Mari kita buka buku nyanyian kita, nomor 399, sebagai pujian untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. 399. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan, dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Baik, ketiga saudara. Ku disengsarakan dengan imat keji, gar kau dilepaskan dari celaka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu,
Mari dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, perjamuan kudus adalah diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan kasih Tuhan dan kasih Kristus, salibnya, pengorbanannya, dan juga penyelamatan buat kita sekalian. Kita mau datang untuk mendapatkan perjamuan ini, namun sebelumnya kita mau berdoa supaya hati kita dikuduskan oleh Tuhan, supaya kita layak datang ke hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdiam diri sejenak, berdoa untuk pengampunan dosa kita. Tuhan, Engkau melihat hati kami yang terdalam Tuhan. Kalau dalam hidup kami sudah menerima kasih daripada-Mu, tapi dalam praktek kehidupan kami masih membenci, kami masih suka menghina, kami masih menganggap remeh, kami masih suka senantiasa berbuat kesalahan Tuhan. Bahkan kami lupa akan tugas kami untuk mengabarkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, sekali lagi biarlah kami layak datang ke hadapan-Mu. Apapun kesalahan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyucikannya supaya kami semua layak menerima berkat-Mu, kasih-Mu, dan pengorbanan-Mu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Saudara, kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan makan rotinya bersama. Demikian juga kita akan makan, minum anggurnya yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan. Kalau tadi kita sudah dikenyangkan oleh firman yang ditabur oleh hambanya Ibu Susan, kita sudah mendapat berkat, jadi kembali kita akan memberkati pekerjaan Tuhan yang terjadi di muka bumi. Jadi tiba saatnya untuk kita memberi persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan, dan kita sambut dengan menyanyi lagu pujian nomor 363, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam pengikut janjinya. Maju Laskar Kristus, maju untuk berperang, ikut panji Yesus pasti menanglah. Ayat yang kedua, melihat panjinya iblis mundurlah, Laskar Yesus maju, pujian bergema, musuh menentara
Maju Laskar Kristus, maju untuk perang. Ikut panji Yesus, pasti menanglah. Ayat yang ketiga. Majulah umatnya, hai berserulah. Nyanyikan pujian, sorak menanglah. Mulia bagi Tuhan, Kristus Sang Raja. Malaikat dan umatnya bernyanyilah. Maju Laskar Kristus, maju berperang. Ikut panji Yesus, pasti menanglah. Doa berkat Tuhan yang akan ditutup sekalian oleh Bapak Suleman Saud. Mari kita semua tetap berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang ada di gereja maupun kita yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Kebaktian kita selesai, Tuhan berkati kita sekalian.